Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Akmal Fauzan Prawira, MPM 100-485 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan judul skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing yang dihubungkan oleh Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan. Masuk kepada latar belakang, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Saat ini di bidang perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber devisa negara. Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan yang justru merugikan negara. Salah satunya yang terjadi ialah kasus penangkapan ikan secara tidak sah atau illegal fishing. Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang perikanan diperlukan guna menunjang pembangunan perikanan secara terkendali, sebagaimana telah dijelaskan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45 tahun 2009, yaitu yang berisi setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Contoh kasus yang pernah terjadi yakni dua kapal bendera asing ditenggelamkan di perairan negara Mamala Morela, Kecamatan Leutu Ambon, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 April 2017. Kementerian Kelautan Perikanan melaporkan pada kuartal pertama tahun 2020 ada 44 kasus illegal fishing dan perusakan dalam penangkapan ikan. Padahal jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga mengingat hukuman terhadap tindak pidana illegal fishing di Indonesia, seharusnya kejadian kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Ancaman saat sanksi pidana diatur secara khusus, ketentuannya pidana mulai pasal 84 sampai dengan pasal 104 Undang-Undang Perikanan. Sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku tindak pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku. Lalu bagaimana upaya negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia? Upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana perikanan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia. Landasan yuridis dalam pengawasan tersebut adalah Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Perikanan untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, diantaranya mengenai kegiatan penangkapan ikan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pengawasan perikanan berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Perikanan Kapal, pengawasan perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat, pemeriksaan lebih lanjut. Pada tataran empiris atau kenyataan, pengawasan dilakukan oleh pengawasan perikanan kurang optimal karena terkendali minimnya anggaran dan sarana prasarana wilayah pengolahan perairan di Indonesia sangat luas sehingga dibutuhkan bahan bakar minyak ketersediaan kapal pengawas perikanan yang canggih yang jumlahnya cukup. Kesimpulan dari judul skripsi peneliti, berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Dari apa yang telah oleh peneliti dapat simpulkan bahwa sudah diterapkan sanksi terhadap pelaku dengan sanksi pidana yang berat
dalam Undang-Undang Perikanan dan upaya Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu di ranah internasional. Indonesia turut aktif dalam hal memberantas undang-undang illegal fishing, salah satunya kerjasama internasional, regional, Fisheries Management Organization (RFMO), atau sementara di ranah nasional Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Kepmen nomor Kep 50 Men 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Overboard and Unregulated Fishing Illegal Fishing. Dalam hal penanganan kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, pemerintah terlalu lunak dalam memproses pelaku pelanggarannya. Hal ini yang membuat negara tetangga tidak menjadi segan terhadap Indonesia dan mengakibatkan kasus-kasus semacam ini selalu terjadi di wilayah perairan Indonesia. Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menangani masalah illegal fishing kurang serius. Indonesia telah mendepankan isu-isu seperti birokrasi dibandingkan isu-isu menangani illegal fishing. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.